Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara mahasiswa, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana keadaan saudara hari ini? Apakah saudara sehat selalu? Ya, alhamdulillah sehat selalu. Baiklah, sebelum kita mulai berkuliah kita hari ini, mari kita berdoa bersama, yang mana akan dipimpin oleh ketua kelas, silakan, atau PJ dan beliau mata kuliah ini, yaitu mata kuliah teori ekonomi mikro, ya. Di mana saudara-saudara sudah mengikuti beberapa konsep-konsep dari teori ekonomi mikro. Silakan saudara ketua. Baik, terima kasih. Baik, di antara saudara-saudara siapa teman yang tidak hadir pada hari ini? Ada? Oh, itu Susi. Sebelumnya siapa Susi? Oh ya, kemana Tuti? Sakit ya? Baik, nanti kita doakan bersama ya. Kemudian sebelah Padri siapa? Oh, Topan masuk ya, kemudian minggu depan bisa masuk. Baiklah saudara-saudara, kemarin kita sudah bicara tentang pasar monopolistik. Nah, kalau kita bicara tentang pasar monopolistik, maka kita juga akan melanjutkan daripada pasar oligopoli. Ya, satu rangkaian dari pasar monopolistik dan oligopoli itu. Siapa yang masih ingat tentang pasar monopolistik? Siapa tahu pengertiannya? Oh ya, Nurdin. Bagus. Bagaimana Susi bisa diterima pendapat daripada Nurdin tentang pasar monopolistik yang kita pelajari? Baik, oke. Kalau demikian kita masuk kepada pasar oligopoli. Apa itu pasar oligopoli? Pasar oligopoli. Pasar oligopoli, jadi ada tujuan yang harus saudara capai pada perkuliahan hari ini, yaitu tentang pasar oligopoli. Yang pertama yaitu saudara harus tahu, harus paham, harus bisa menjelaskan tentang pengertian daripada pasar oligopoli. Kemudian tujuan yang kedua apa? Yaitu bagaimana saudara mengidentifikasikan ciri-ciri daripada pasar oligopoli. Ya, pasar oligopoli setelah tahu ciri-cirinya, saudara bisa menentukan daripada instrumen atau penentuan daripada kurva pasar oligopoli. Itu tujuan nanti setelah perkuliahan kita pada hari ini, ya. Sekarang kita lihat apa pengertian daripada pasar oligopoli. Pengertian daripada pasar oligopoli yaitu di sini di mana ada beberapa pasar, ya, pasar dikuasai oleh beberapa produsen dalam menentukan untuk barang-barang tertentu. Itu. Jadi di sini banyak produsen, tetapi tidak sebanyak seperti pasar persaingan sempurna. Kenapa pasar persaingan sempurna itu banyak pembeli dan banyak penjual? Tapi di dalam pasar oligopoli di sini adalah banyak produsen untuk beberapa barang-barang tertentu. Misalnya barang seperti Yamaha, Honda, Suzuki. Itu ciri-ciri pasar daripada oligopoli, ya. Kemudian juga seperti Indomie, Supermi, Sarimi, ya, dan masih banyak lagi. Jadi di situ hanya beberapa produsen yang menguasai pasar. Itu dikatakan pasar oligopoli. Siapa yang tahu apa ciri-cirinya? Kita sudah belajar tentang pengertian. Apa ciri-ciri? Atau kita melihat dulu apa jenisnya. Jadi ada jenis-jenis oligopoli. Mana jenis-jenis oligopoli di sini yang dikatakan adanya diferensiasi produk. Adanya diferensiasi produk artinya adanya perbedaan produk. Jadi ada oligopoli khusus untuk barang-barang transport, ada barang-barang makanan. Itu jadi ada oligopoli yang diferensiasi produk dan juga ada oligopoli yang tanpa diferensiasi produk. Coba saya bisa berikan contoh yang dikatakan jenis oligopoli daripada diferensiasi produk. Oh,
Ali bisa? Oke, ya Ali, terima kasih. Good, bagus jawabannya. Bagaimana dengan pasar yang tanpa depresiasi produk? Siapa tahu? Mungkin di antara saudara tahu? Ya, amin. Amin, betul. Dari mana saudara belajar ya? Nah, bertangan atau bagus untuk amin yang bisa memberikan contoh daripada pasar oligopoli tanpa depresiasi. Sekarang kita lihat apa ciri-ciri daripada pasar oligopoli. Nah, jadi di sini hanya ada 3, tidak seperti walaupun yang kita ibu katakan tadi ada yang dinamakan pasar persaingan sempurna. Banyak penjual, banyak pembeli, pembeli mengetahui daripada informasi tentang barang yang akan dibeli. Nah, tetapi di sini adalah pasar oligopoli. Nah, ada ciri yang pertama. Nah, siapa yang tahu ya? Siapa yang sudah dari mana membaca pasar oligopoli? Ciri-ciri yang pertama apa? Yaitu hanya ada beberapa perusahaan yang mendominasi. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang menghasilkan barang yang sama, tapi ada 2 atau 3 ya perusahaan yang mendominasi. Nah, kita tahu banyak mobil kan? Ada ya macam-macam kan? Ada Daihatsu, ada Toyota, ada Honda dan sebagainya. Tapi yang punya nama kan tidak semua. Sama juga barang-barang yang lain yang dimana produsennya itu hanya orang-orang tertentu yang mendominasi pasar. Jadi ada produsen lain, ya, ada produsen lain XYZ, tapi ada produsen lain yang sama ABCD, tapi yang mendominasi pasar itu adalah produsen ABCD. Sementara yang XYZ itu tak ada kelihatan, tidak nampak, gitu. Nah, di situ adalah ciri-ciri yang pertama. Nah, bagaimana? Oh ya, siapa yang bisa ciri-ciri yang kedua? Mungkin ada yang mau bertanya sebelum sampai ke ciri-ciri yang kedua. Gimin. Ya bagus pertanyaanmu Gimin. Nah, jadi siapa yang bisa membantu Gimin untuk menjawab pertanyaannya? Kira-kira sama enggak Bu pertanyaan Gimin itu dengan pasar monopolistik? Karena pasar monopolistik juga termasuk banyak produsen. Nah, hanya bedanya pasar oligopoli ini adalah hanya beberapa dibandingkan dengan pasar monopolistik. Nah, itu ya bagus pertanyaan begini ya. Nah, kemudian yang kedua apa ciri-cirinya? Di sini terdapat tantangan yang berat, yang kuat ya masuk ke dalam pasar. Tidak seperti pasar persaingan sempurna yang pembelinya keluar masuk pasar silakan, yang penjualnya silakan keluar masuk pasar. Tetapi bagaimana dengan pasar oligopoli? Yaitu tidak mudah. Dia mau bersaing, ada seorang produsen mau masuk ke dalam pasar. Dia untuk mencapai sasaran ke dalam pasar itu dia harus berkorban lebih dahulu. Banyak rintangan, dia harus menyesuaikan diri, dia harus memproduksi barang yang sejajar, hampir sama dengan produsen lainnya yang sebelumnya. Nah, itu sehingga tidak gampang dia masuk pasar. Kemudian karena dia itu sulit untuk mendapatkan animo konsumen, maka dia harus melakukan iklan yang lebih kuat. Nah, itu jadi iklan yang menentukan daripada konsumen untuk menentukan daripada bisa atau tidaknya dia bersaing. Jadi ada 3 ciri-ciri ya, ciri-ciri. Jadi ada 3 ciri-cirinya. Tadi siapa yang masih ingat? Ciri yang kedua pertama apa? Iya betul. Ciri yang kedua siapa yang tahu? Betul. Yang ketiga siapa yang bisa? Ya, tidak mudah keluar masuk daripada oligopoli. Baik, nanti kamu di rumah, ini nih buku cetakan ibu, terbitan ibu ya. Nana, ini buku yang ini. Nanti saudara buka di halaman 142. Nah, di situ dibicarakan tentang monopoli dan oligopoli. Pada minggu lalu kita sudah bicara monopoli kan? Sekarang kan melanjutkan tentang
tentang oligopoli. Jadi di situ ada bab 13 ya. Di bab 13 kita belajar di sini pada hari ini, ya ini baca buku ibu nanti ya. Dan sudah difotokopi kan? Nah, sudah difotokopi, kemudian dibaca. Nanti kita kan mikro ini kan 4 SKS, dan minggu kan 2 kali pertemuan. Jadi nanti hari Senin depan ya, hari Senin kita masuk lagi tentang bagaimana penentuan, ya, penentuan daripada kurva daripada oligopoli itu ya. Masih ada yang mau bertanya? Ya. Jadi nanti minggu depan penentuan daripada berkaitan dengan outputnya oligopoli itu ya. Jadi nanti kita bicara kurva ya, bicara tentang bagaimana seorang oligopolis ya mendapatkan keuntungan. Nah, kemudian kita bahas tentang soal juga ya untuk minggu depan. Nah, jadi nanti ini kita sudah putus lagi. Nah, ini nanti kita bicara tentang kurva. Ada kurva kata-kata ya. Nah, ada kurva kata-kata di mana keuntungan yang harus diperoleh oleh si produsen itu secara maksimum. Ada laba maksimum, ada laba minimum. Nah, biaya yang dikeluarkan. Jadi MR itu adalah marginal revenue ya. Kemudian ada AC, ini adalah jangka pendek ya. Ada jangka pendek. Kemudian di mana seorang produsen oligopolis mendapatkan keuntungannya. Nah, ini adalah kurva tentang oligopoli ya. Jadi saudara harus bisa menganalisis. Siapa yang bisa menganalisis gambar ini? Di mana seorang produsen oligopolis itu bisa mendapatkan keuntungan. Saya ini dapat pointer ya, oleh membuat pointer ditunjukkan apakah di titik terendah ini adalah biaya terendah ya. AC itu seperti parabola atau kuali. Jadi titik terendah AC menyentuh daripada MR atau AR, maka itu adalah yang dikatakan impas. Nah, jadi kalau AC-nya di sini di bawah yang itu, yang biru itu berarti mengalami apa? Mengalami kerugian. Kalau ini mengalami keuntungan, ya. Jadi yang dikatakan kurva terpatah-patah. Jadi ada kapan oligopoli itu mendapatkan keuntungan. Nah, jadi tadi melalui ini tadi ada ciri yang ketiga. Jadi rintangan yang paling ada yang kedua, rintangan yang paling kuat pada produsen. Tidak mudah keluar masuk pasar ya. Baik, ada yang bertanya? Siapa yang mau bertanya tentang materi ini sebelum Ibu akhiri? Nah, baik. Kalau gitu Ibu melakukan post test ya, post test tapi secara lisan. Siapa yang bisa tunjuk tangan ya. Tunjuk tangan, Ibu tidak menyebutkan namanya. Jadi ada 3 tadi ya, ada 3 tujuan. Nah, siapa yang tahu? Sebutkan pengertian daripada pasar oligopoli. Nah, siapa yang bisa tahu? Topan? Bisa? Iya. Bagaimana? Fahri? Saudara, betul mendengar jawaban dari Topan? Oke. Baik, sekarang yang kedua, perempuan sekarang yang bertanya. Siapa? Ibu yang mau bertanya, siapa yang menjawab? Ibu, ayo. Apa yang ini? Aminah ya, kira-kira bisa enggak? Oke, setelah itu nanti yang ketiga tentang apa ciri-cirinya. Ya, betul. Baik. Jadi Ibu berikan kesimpulan bahwa kita membahas pengertian oligopoli yang membedakan pasar lain. Yang kedua ada 2 jenis oligopoli dan 3 ciri-ciri dari pasar oligopoli. Itu rangkumannya. Baik, hari ini bagaimana pelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Sangat menyenangkan. Terima kasih. Baik, saudara-saudara mahasiswa, untuk mengakhiri kegiatan program kita pada hari ini, kita